10 fakta-fakta sejarah Indonesia yang tidak kamu dapatkan di sekolah. Kita pasti sudah akrab dengan sejarah Indonesia. Bahkan, zaman prasejarah pun ikut kita pelajari sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kita diberitahu bahwa Kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama di Indonesia, dan Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad, meskipun ini kemudian menuai perdebatan. Tidak lupa juga, ada kisah keris Empu Gandring yang digunakan untuk membunuh keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung. Buku sejarah yang begitu tebal, dan tidak ada habisnya dibahas dari sekolah dasar hingga menengah atas, seakan telah merekam seluruh peristiwa bersejarah di Indonesia. Tapi, sebenarnya ada loh fakta-fakta unik dari sejarah yang tidak diajarkan di bangku sekolahmu. Berikut ini, video 10 fakta-fakta sejarah yang sudah infoin teman 10 rangkum untuk kalian. Langsung simak saja videonya. Number 10. Koran pertama yang terbit, dan yang dibredel di Indonesia adalah koran yang sama. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jan Pieter Zoon Koen memerintahkan anak buahnya, untuk membuat lembaran berita internal yang berisi informasi mengenai kedatangan, dan keberangkatan kapal-kapal niaga. Lembaran berita tersebut, ditulis tangan sebanyak 4 halaman dan diberi nama Memori de Novel. Ini merupakan cikal bakal koran Batavia's Novel, yang diterbitkan pertama kali pada 7 Agustus 1744, sampai setelah masuknya mesin cetak ke Hindia Timur. Batavia's Novel, merupakan koran pertama yang diterbitkan di Batavia maupun Indonesia. Koran ini diterbitkan seminggu sekali sebanyak 4 halaman dengan layout 2 kolom. Namun sayangnya, baru saja kontrak penerbitan diperpanjang, koran ini harus dibredel pada 20 November 1745. Karena anggota Dewan Direktur VOC di Amsterdam, takut akan banyak rahasia VOC yang terbongkar ke publik. Number 9. Marco Polo bertemu dengan masyarakat kanibal di Nusantara. Pada perjalanannya ke Nusantara tahun 1292, Marco Polo terkejut melihat adanya masyarakat yang memakan daging manusia. Kejadian ini, ia temukan di pesisir Pulau Sumatera. Ketika Marco Polo berada di Kerajaan Dagroyan, daerah Pidi, Aceh, Marco Polo melihat masyarakat setempat, memakan daging kerabatnya yang sedang sakit parah dan tidak bisa disembuhkan. Di daerah tersebut, jika ada kerabat yang sakit maka akan dipanggil penyihir, untuk memeriksa apakah penyakit tersebut bisa disembuhkan atau tidak. Jika tidak bisa disembuhkan, maka akan dipanggil orang khusus untuk membunuh kerabat yang sakit. Lalu setelah mati, dagingnya akan dimasak dan disantap bersama. Sungguh mengejutkan bukan? Gimana sob pendapat kalian? Number 8. Bung Karno tidak puasa saat proklamasi. Mungkin kamu tahu bahwa hari proklamasi kemerdekaan RI jatuh pada bulan Ramadan. Namun, saat itu Bung Karno tidak berpuasa karena sedang sakit akibat gejala malaria tertiana. Ketika dibangunkan di pagi hari, Bung Karno mengeluh badannya terasa seperti meriang. Setelah disuntik dan minum obat, beliau kembali tidur dan bangun pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, untuk bersiap-siap memproklamirkan kemerdekaan RI pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bayangkan, betapa membaranya semangat beliau memproklamasikan kemerdekaan. Kamu pasti tidak menyangka, kalau saat itu beliau sedang sakit. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Number 7. Stasiun Kereta Api Bandung dirancang untuk persiapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Bandung. Bandung memang telah memiliki stasiun kereta api sejak tahun 1884. Tapi, bangunan stasiun yang sampai sekarang masih berdiri adalah rancangan tahun 1928. Yang khusus dirancang arsitek Belanda, Insinyur de Roo, karena niat Belanda memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Jakarta ke Bandung. Saat itu, pihak Belanda telah merencanakan pembangunan 14 kantor dan perumahan bagi 1.500 pegawainya. Niat ini tak sempat terpenuhi, karena pada tahun 1930-an, Belanda mengalami krisis ekonomi. Kondisi keuangannya juga makin terpuruk, karena okupasi Nazi Jerman di masa Perang Dunia Kedua. Number 6. Permen jahe sempat jadi komoditas utama Batavia. Indonesia memang dikenal bangsa Barat sebagai wilayah penghasil rempah-rempah dengan kualitas yang sangat baik. Contohnya seperti lada dan jahe. Siapa sangka bahwa rempah-rempah tersebut tumbuh dengan sangat baik dan subur di daratan Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta. Bahkan pada tahun 1778, Batavia harus memproduksi 4,5 ton permen jahe untuk diekspor ke Belanda. Sungguh luar biasa, bukan? Number 5. Bendera pusaka dari spray dan penjual soto. Bendera merah putih untuk keperluan kemerdekaan sebenarnya telah dibuat oleh Ibu Fatmawati istri Bung Karno sebelum tanggal 16 Agustus 1945. Akan tetapi, bendera tersebut dianggap terlalu kecil untuk dikibarkan. Akhirnya, Ibu Fatmawati membongkar lemari dan mencari kain untuk membuat bendera baru. Ia menemukan kain spray berwarna putih, lalu bagian merahnya dibeli dari seorang penjual soto oleh pemuda bernama Lukas Castario. Number 4. Demi patung Dirgantara, Bung Karno jual mobil. Pembuatan patung Dirgantara atau patung Pancoran sempat terhenti, karena peristiwa gerakan 30 SPK yang membuat posisi Bung Karno sebagai Presiden Indonesia di ujung tanduk. Demi menyelesaikan pembuatan patung tersebut, Bung Karno harus menjual salah satu mobilnya dan menyerahkan dana sebesar 1,7 juta rupiah kepada Edi Sunarso, sang pemahat. Edi pun juga turut merogoh kocek pribadi, hingga mengutang ke pemasok bahan pembuatan patung. Sayangnya, sebelum patung itu diresmikan, Bung Karno telah meninggal dunia terlebih dulu. Edi yang melihat iringan mobil jenazah Bung Karno saat sedang melakukan penyelesaian akhir di atas patung kemudian turun dan ikut mengiringi kepergian Bung Karno. Number 3. Penulis naskah pidato bahasa Inggris Bung Karno yang pertama berdarah Viking. Untuk siaran pidato bahasa Inggrisnya yang pertama, Bung Karno mempercayakan naskahnya pada Ketut Tantri. Ketut Tantri adalah seorang perempuan warga negara Amerika kelahiran Skotlandia yang juga berdarah Viking. Perempuan bernama asli Muriel Stuart Walker tersebut turut bergerilya bersama Bung Tomo dan pejuang lainnya di Jawa Timur. Sebelum akhirnya beliau tinggal di Yogyakarta, ibu kota negara Indonesia pada saat itu. Ketut Tantri menetap di Indonesia selama 15 tahun dan turut mengobarkan semangat perjuangan bagi bangsa ini. Number 2. Draft naskah proklamasi sempat hilang. Draft naskah proklamasi ditulis tangan oleh Bung Karno dan dibantu Bung Hatta dalam pemilihan kata-katanya. Setelah acara proklamasi selesai, draft tersebut menghilang. Wartawan senior Indonesia bernama B.M. Diah menemukan draft tersebut terbuang di tempat sampah. B.M. Diah lalu menyimpan draft tersebut selama 46 tahun 9 bulan 19 hari, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada 29 Mei 1992. Number 1. Nusantara bukan wilayah Majapahit. Selama ini kita mengetahui bahwa daerah kekuasaan kerajaan Majapahit mencakup seluruh Nusantara, bahkan Thailand dan Champa.
Padahal sebenarnya tidak ada bukti pasti yang menjelaskan bahwa wilayah Majapahit mencakup seluruh Nusantara. Daerah efektif kekuasaan Majapahit hanya sebatas Pulau Jawa saja, bahkan hanya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nusantara merupakan koalisi antara kerajaan-kerajaan untuk kepentingan keamanan dan perdagangan regional. Anggapan bahwa kerajaan-kerajaan tersebut memberi upeti kepada Majapahit adalah salah tafsir. Karena tidak ada keterangan sedikitpun di Kitab Negara Kretagama yang menyatakan adanya upeti, apalagi upeti tanda tunduk kepada Majapahit. Menurut Negara Kretagama, Majapahit memang sering mengadakan pesta yang mengundang kerajaan-kerajaan, dan wakil kerajaan tersebut membawa hadiah bagi Raja Majapahit. Namun, itu hanya hadiah, bukan upeti.